Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jamaah, teman-teman semua, kita masih bisa diberi kesempatan untuk hadir di majelis yang insya Allah muliakan. Amin. Masih bersama saya Reza, si pencari ilmu, pencari jalan. Jadi nyari aja dulu di jalan mah nggak tahu gitu ya, nyari aja dulu. Dan di sini ada guru kita semua, Kiai Haji Dudi Mutakin. Kiai mah Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Sunda mah Ajengan. Oh, Ajengan. Mohon. Ajengan Dudi. Ajengan Dudi. Jadi Ustad, bukan Ustad tuh, Ajengan. Gitu. Ajengan. Jadi di sosial media teh Abah sekarang teh. Oh, Abah. Oh nya. Bah. Siap. Tah eta bener. Nya, soalnya Ari Abah mah sok langsung ngasih jajan. Emang cucu gua lo. Gitu. Bah, jadi lagi rame terutama di TikTok ya hari-hari ini teh. Seperti yang kita tahu, TikTok mah berdasarkan yang lagi rame itu akan disebarkan ke yang lain. Terus yang lagi rame teh tentang tren marriage is scary. Jadi scare ya. Scare. Jadi banyak orang yang nge-spill, banyak orang yang berpendapat, ya bener menikah teh menakutkan. Kenapa menakutkan teh? Semuanya diceritain. Bayangkan cenah, kamu yang kerja siang malam sampai rumah nggak ada makanan. Terus kata istrinya teh, ya kalau mau cari makanan mah mending cari pembantu cenah gitu. Jadinya teh trennya tuh menghegemoni gitu ya, kesalahan-kesalahan atau momen-momen yang menyeramkan dalam pernikahan. Gitu. Nah, yang dikhawatirkan teh anak-anak muda gitu ya yang pada belum nikah teh malah jadi takut. Gitu. Nanti ujung-ujungnya kayak Jepang. Angka pernikahannya turun, kalaupun menikah child free. Gitu. Nah, dari sisi Islamnya seperti apa pandangan Abah gitu. Siap. Bener sar. Rada cocok nyebut Abah. Tinggal jajana banyak. Insyaallah. Jadi pada pemikiran itu saya yakin mereka yang berpendapat bahwa menikah itu menakutkan itu sama sekali tidak pernah membaca Quran. Nah, kalau dia membaca Quran atau belajar agama, dia akan tahu bahwa tidak ada yang menakutkan, bahkan untuk orang-orang yang beriman itulah khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut tentang apapun atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah sedih. Terus lagi akan difahami khalaqal insana fi kabad, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sangat sulit, bersusah payah, berjuang. Saat muda mungkin boleh takut berumah tangga. Bayangkan pada saat tua, seumur saya lah paling tidak, ketika teman-teman sudah mulai pergi satu-satu. Ketika ruang gerak juga sudah mulai terbatas, hanya di rumah, di halaman rumah saja. Terus saya sakit, kepada siapa saya mengadu? Kalaupun tidak mengadu, minta antar lah. Kalau memang kita tidak pernah berjasa untuk memberikan jasa kepada orang lain. Orang lain yang harus kita berikan jasa itu diantaranya pasangan kita. Ya, kalau pengen masakan enak, carilah pembantu yang jago dengan syarat jago masak misalnya, silakan. Ya, chef dia, silakan saja. Tetapi tidak ingin sebagai seorang wanita memiliki kesempatan berdoa kepada Allah di tengah-tengah dia ibadah. Seorang yang berdoa di tengah ibadah itu diijabah dan Allah akan dengar. Sambil masak itu kan ibadah. Ya. Dia berdoa, ya Allah, selamatkan suami saya, sehatkan suami saya, kan itu. Apa dia tidak ingin kesempatan seperti itu hadir? Berarti itu masakannya jadi masakan doa. Masakan dan doa. Masakan dan doa. Hari cai mah aya cidunga. Cai nu didoaan ya. Gitu. Masakan gak didoaan, jadi air dan doa. Dan kita tahu akhirnya para peneliti di Jepang, air yang diberikan kata-kata yang bagus, molekulnya bagus. Berubah, betul. Ya. Nah itu, jadi sama ini juga masakan juga begitu. Nah sekarang ini cuci celana suami oleh pembantu silakan saja. Tapi pembantu tidak akan mendoakan seperti istri lah. Mencuci celana suami sambil mencuci, ya Allah
sehatkan lahir batin dan luruskan langkahnya. Oh, tuh lurus weh. Nabrak itu mengkol-mengkol. Ya lurus. Lurus itu. Nah, jadi ada kondisi itu teh kesempatan berat atau hidup teh capek ya. Kalau kita jadi anak mama atau kita jadi permaisuri, ya, jadi putri yang baik di sebuah kerajaan dan tidak ada atasannya kecuali bapaknya, ya kan? Boleh silakan. Terus kita siapa sampai pengen begitu? Nah, ketika kita memanjakan diri dan mencetak diri kita menjadi manja, pahami oleh kita bahwa pada saat kita memulai diri kita, memanjakan diri kita dan menyatakan diri kita sebagai orang manja, saat itu kita mulai berpenyakit, mulai lemah, mulai kita tidak punya apa-apa. Saya ingat ketika saya tanya istri saya, siap kalau saya seumur-umur ternyata Allah tidak memberikan pekerjaan. Nggak apa-apa, kan Allah yang ngasih rezeki. Oh iya, itu bahasanya. Untuk bulan lancar ya. Itu penting lebaran ayat THR dan setiap bulan ada uang lebih gitu. Iya. Nggak usah kerja. Sepakat. Kalau mah lain kalau urusan. Tapi kan Kang Reza sekarang bekerja bukan untuk cari uang, tapi betul-betul aktualisasi diri dan puas ketika mendapatkan sebuah karya besar kan itu. Amin. Insya Allah suatu saat akan begitu. Nah, jadi kalau kita masih berkutat di sekitar, saya capek dikerjain sama kamu, saya capek bantuin kamu, sementara kamu ngapain? Apalagi yang terbalik. Istri yang kerja, suami diem di rumah. Nah, ada juga. Ada itu betul-betul menakutkan. Kalau menurut saya, laki-laki yang diam di rumah dan istri kerja, titip ya ini kepada semua laki-laki yang diam di rumah dan istri kerja, catat Anda berdosa seperti berdosanya orang meninggalkan sholat. Berat itu. Nggak boleh, laki-laki nggak boleh. Kenapa laki-laki diberi badan yang ringkas dibandingkan dengan perempuan? Mesat-sat ya, supaya gaspol lah untuk melakukan sesuatu. Dan kenapa laki-laki lebih banyak diberi logika dibandingkan dengan perasaan? Biar problem solving. Dan kenapa laki-laki perasaannya lebih halus dari wanita? Supaya problem solvingnya betul-betul pertimbangan kemanusiaannya ada kan itu. Empati juga. Empatinya ada. Jadi luar biasa kelengkapan dan ringkasnya laki-laki memang dibuat oleh Allah untuk seperti itu. Laki-laki diciptakan dari apa? Dari tanah kan. Nabi Adam. Hawa? Hormon. Yang tema karena hormon wae. Hormon depan ada hormon Subrata. Oh, eta mah Herman. Lah hormon Subrata. Oke. Laki-laki diciptakan dari unsur luar. Tugasnya keluar. Ojo meneng wae nang omah ojo. Iya. Sing jenenge calana kuwi tulanan wis. Wus. Nah itu. Sementara perempuan diciptakan di mana? Dari tulang. Dari dalam. Hidupnya untuk di dalam. Bahkan fisiknya pun harus disimpan di dalam bajunya yang tertutup. Artinya kebalik rasanya kalau ada wanita jalan-jalan mencari bekerja sementara laki-laki diam. Kalau memang begitu kondisinya, sok atuh pameget semua calanang semua nggak kerudung, ya semua pakai kerudung supaya diam di rumah. Balikan, laki-laki diciptakan dari tulang rusuk, perempuan dari tanah itulah gedu apa bobolokot apa kotor, ya, tidak bersih. Itu laki-laki. Perempuan dari dalam tertutup rapih bersih. Itu jangan kebalik deh. Nah sekarang ada nggak sih laki-laki selingkuh? Ada. Kenapa? Apa memang niat laki-laki selingkuh? Enggak, karena banyak wanita kekalayangan kan itu. Ada kesempatan juga. Iya, ada kesempatan dan terus disuruh punya anak 2 saja. Dengan anak 2 kesempatan selingkuhnya besar, apalagi 1. Iya. Selingkuh cukup nelfon dek di mana? Di Jakarta. Oh aman Bandung. Udah kan itu. Tapi kalau anak 15, dek di mana? Anak 1 sampai 5 di telepon bisa. 6 sampai 10 nggak ada yang hidup teleponnya. Liar mau selingkuh. Urusan budak. Bingung. Aduh nanti gimana kan gitu. Takut ketahuan, takut diontrok anak-anak kan itu. Terus sudah selingkuh berdua begini. Anak-anak datang ngabring, ayo. 15 anak pakai spanduk. Tulisannya pendek. Balikan bapak aing. Oh, tarik atuh eta mah. Tilu kata, balikan bapak aing geus. Atuh ngadeg-deg si ahwatnya ya. Dan itu dia sendiri untuk mencari nafkah kan berat. Untuk menghidupi 15 anaknya. Boro-boro untuk yang lain kan itu ya. Gitu. Jadi
Kenapa ya belakangan banyak yang seperti itu? Ya itu karena free child, lebih dari itu ya. Atau anak sedikit ya. Jadi relax. Kemudian banyak nggak ibu-ibu manja pada usia anaknya, anak yang satu ini sudah berusia 20 tahun. Ibunya kira-kira masih cantik nggak? Masih. Sekitar 50 berarti. Tergantung perawatan. Ya. Dia akan dirawat, meskipun itu dirawat, cantik lah. Karena tidak direpotkan oleh anak. Oke. Terus kira-kira dia akan menjadi wanita manja nggak? Dia tidak tangguh merawat sekian anak. Dia hanya satu anak. Manja tidak? Manja. Kalau sudah manja memang laki-laki agak berat ini memberi resiko untuk menafkahinya. Kalau sudah manja kira-kira tuh suaminya sedikit melandoi, melemah nafkahnya atau apa. Kira-kira terus ada yang suka sama dia ngaherian, kira-kira terganggu nggak? Banyak aspek. Jadi saya tidak setuju kalau kita punya anak 2 saja. Gagal kan? Akhirnya dibuatlah perumahan dengan rumah hanya untuk 2 anak. Melalui tipe 3,5, tipe 2 hiji. Cicil 30 tahun. Cicil 30 tahun atau jadi nggak sempat punya anak banyak. Nyicil itu. Pusing nyicil. Iya. Artinya dia takut juga dia takut juga punya anak. Kalau Joji ngulung buka kartu. Untuk 30 teh. 15 lah. Jadi dia mungkin sibuk cari nafkah buat bayar cicilan atau dia ya dibuat iklim bagaimana caranya supaya kita punya anak tidak banyak itu. Terus rumah-rumah kecil-kecil. Ini rumah ibu saya besar, Pak, cocok buat anak 15 dan teman-temannya kalau datang. Oh, ini teman-teman. Iya, ngabring. Dulu teman saya 3-4 di sini. Ada Pak Ferry Murshidan juga ikut bareng sama saya. Ada teman kakak saya. Semua punya bawa teman setiap hari. Ngegebrek dah di sini. Ibu saya ini meja kecil ini. Buat bikin nasi goreng subuh-subuh tuh buat kami. Dan dia tangguh sehingga pada sampai usia 96 tahun dia tetap menjadi wanita yang tidak pernah manja. Itu kan luar biasa itu. Kalau anaknya satu kebayang tuh, terus umurnya panjang. Terus anaknya satu di Amerika, liar tuh. Liar. Itu. Jadi ini semua sudah didesain supaya laki-laki selingkuh, supaya perempuan ngelawan. Tidak ngelawan bukan karena melawan tapi manjanya itu. Karena manjanya dia ngelawan dan seterusnya. Sekarang muncul pemikiran yang tadi itu. Menikah itu menakutkan. Belum lagi nanti kalau hamil. Lalu, belum lagi baby blues, baby jazz, baby pop. Iya. Belum lagi baby band. Oh, ya, lucu. Jadi luar biasa, lengkap. Nanti kalau melahirkan kamu meninggal atau peluang meninggalnya 50-50. Wah, udah menakutkan. Artinya memang ketangguhan seorang wanita yang Insya Allah oleh Allah diciptakan begitu. Buktinya apa? Berhormon ya. Iya. Hormon. Soalnya ada di TikTok, sabarlah laki-laki, Anda itu bukan menghadapi wanita, tapi menghadapi hormon. Memang kenapa Jana? Ya naik turun mood swing. Mood swing ya kalau mood swing. Ya seperti kadang naik kadang turun itu. Kalau itu setuju. Yang jelas wanita tuh tangguh seperti Siti Hajar disimpan di tempat seperti itu. Siti Asiyah istrinya Firaun tangguh mendampingi Firaun kan itu. Tokoh wanita lainnya Khadijah. Sampai Khadijah saking tangguhnya berkata, ya Rasulullah seandainya kau harus nyebrang dan tidak ada tidak ada buat nyebrangnya. Buat nyebrangnya gunakan tulangku untuk menyeberangi tempat itu. Yo. Sampai tangguh itu. Ya. Sekarang apa menakutkannya? Begini. Kalau menikah itu menakutkan hanya karena urusan-urusan seperti itu, transaksional. Semua kalau gua ngasih lu beli, lu jual gua beli, kan itu. Seperti itu terus. Nah, kalau memang begitu akhirnya boleh saya simpulkan. Kalian semua yang menganggap bahwa nikah itu menakutkan, saya yakin kalian akan berkata mendapatkan pahala itu juga menakutkan. So, apa mendapatkan pahala? Gua udah susah-susah cari duit, lu ambil. Gue udah ngumpulin duit nih 100 miliar, lu minta 2,5 miliar buat zakat kan? Menakutkan kan? Ya. Gue udah ngumpulin duit sampai 4 juta, gue beliin kambing, harus dibagi-bagi, gelo sugan. Oh kan gitu. Sugan. Itu sugan. Jadi Masya Allah banyak sekali hal yang itu.
Gitu tah Kang Iza. Nah, Ustaz, tren ini tuh kan muncul di tengah-tengah. Kalau saya lihat itu lagi ramainya mungkin 2-3 tahun terakhirnya tentang mental health. Itu lagi ramai tuh di anak-anak millennials Gen Z. Baru naiknya sekarang nih yang si marriage is scary teh, nikah itu menakutkan. Nah, solusinya atau gimana caranya kita untuk merespon itu kalau misalnya kita tuh sudah punya pasangan, ternyata pasangan kita teh punya pemikiran seperti itu gitu kan. Ada teman-teman di sini mah jamaah di sini insya Allah saloleh Karena baca Quran semua. ya, oke. dan mempraktekkan menjadikan agama itu nasihat ya Betul, gini ya. eta dinasihati oleh agama. Itu relatif akan lebih bisa resilient lah. Bahkan bisa ngebawa pasangannya ke arah yang lebih baik. Nah, yang jadi problem itu bukan problem lah, yang jadi Akan jadi problem. akan jadi problem itu saat dua-duanya ini agak males gitu. Agak males itu maksudnya ya tidak beragama, tidak ada yang menasehati. Kalaupun ada yang menasehati mungkin pandangan-pandangan dari psikolog dan lain-lain yang itu teh bukan dari profesional, tapi ya dari TikTok juga. Jadi hidupnya teh diarahkan oleh TikTok. Nah, begitu. Nah, itu gimana tuh cara untuk meresponnya? Di sini saya ajak di semua orang tua. Bravo orang tua. Jangan egois kita, karena kita butuh doa anak-anak kita, dan anak-anak kita harus punya anak supaya terus jariahnya turun-temurun. Tolong kepada semua orang tua. Jadilah pasangan yang membuat anak memiliki bukti bahwa rumah tangga itu indah seperti rumah tangga ibu bapak saya. Nah, kemudian keindahan itu oleh orang tua harus diejawantahkan juga dengan adanya pengajian keluarga. Abjad tuh. Ya, Eja. itu pengajian Tadi ejawantah. mengejawantahkan. Mengejawantah. Mengejawanto tuh ejawantah. Gerun. Jadi di aplikasikan ke pengajian, atau bapak harus rajin baca ya. Pada saat khutbah Jumat berlangsung oleh bapak harus didengar itu Jumatan. Terus secara kreatif harus diluaskan makna wawasan yang hadir dari khutbah Jumat itu. Khutbah Jumatnya setengah jam, tapi si bapak mampu menerjemahkannya dengan banyak sudut pandang. Akhirnya kemudian dia akan sampaikan pada anak-anaknya, tadi bapak ikut Jumatan, tadi khutbahnya luar biasa. Padahal khutbahnya mungkin nggak enakan, tapi karena si bapaknya jagoan merekayasa wawasan itu, akhirnya dia bisa menyampaikan kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak kagum nggak sih sama bapaknya? Kagum. Kemudian anak-anak mau denger nggak? Mau, pasti. Seperti itu. Nah, sekarang ini kenapa apa masalahnya? Kenapa sampai muncul pemahaman nikah itu menakutkan? Karena dia melihat orang berumah tangga menyeramkan. Yang menyeramkan teh ya. Dan dia tidak punya figur di rumahnya itu. Tidak ada sosok contoh yang bagus ya. Ya, contoh yang bagus juga. Seperti sekarang semua poligami itu dianggap menyeramkan karena belum ada contoh poligami yang bagus. Kalau ada mah. Dan bergaul ya, contoh poligami yang bagus, terus bergaul. Terus ngajak orang juga, si istri-istri yang di madu ini ngajak wanita lain, istri-istri yang lain juga untuk membiarkan sama, untuk mendorong suaminya melakukan hal yang sama. Itu nggak ada itu. Jadi wajar kalau hukum Islam akhirnya begitu menakutkan. Kenapa hukum Islam begitu menakutkan? Karena tidak ada yang contoh. Betul. Nah, jadi seperti itu teman-teman, gimana cara untuk merespon kejadian-kejadian di sosial media ini. Cuman memang menariknya tuh si sosial media ini tuh kan ada prime time ya. Prime time secara umum itu kan jam habis subuh, orang teh bersosial media, di jam istirahat, di jam 12 sampai jam 1, sama malam-malam jam 7 sampai jam 8 itu teh kan lagi relax ya, lagi mengosongkan diri gitu ya. Batur mah kan mikirkan masalah umat gitu. Ini mah begitu nyari hiburan teh dapatnya pandangan-pandangan itu gitu. Nah, tadi kan kalau dari sisi pasangannya ada yang seperti itu. Nah, kalau dari sisi kita nih yang dari luar, saat nemu konten yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan setelah beristighfar tentunya? Astagfirullah gitu misalkan ya. Tapi ada namanya tuh
kalau saya memang meyakini setan itu memang berlogikanya luar biasa. Gitu. Jadi pas baca teh, oh iya juga ya. Nah, itu teh gimana cara nge-counternya teh? Buat kita ya, Buat kita nih. individu-individu kita nih, hey, kalau baca media sosial, film atau apapun. Saya ingat dulu sesudah nonton film di sekolah, waktu itu ada sekolah tinggi ilmu sinematografi di Patuha. Dulu bapak yang memimpin. Nah, untuk membuka sekolah itu dibuatlah sebuah pertunjukan film hasil karya para sineas atau orang-orang yang berikutan di situ, akademisi di situ. Oke. Setelah pulang di jalan, papi nanya, filmnya bagus? Bagus. Itu kesimpulannya apa? Saya mengambil kesimpulan seperti apa dalam film. Itu teh gini. Oh, betul, cerita gitu kan? Tapi dia menambahkan kesimpulan yang paling utama adalah bahwa kesalahan pasti kalah. Kebenaran pasti menang. Kamu harus jadi orang benar. Artinya apa? Membaca sesuatu jangan letterlek ya. Melihat tontonan tadi nikah menakutkan. Jangan itunya, tapi hikmah. Pertama hikmahnya tuh siapa yang nulisnya. Kenapa dia nulis gitu? Kedekatannya dengan agama seperti apa? Bergaulnya seperti apa? Saya yakin orang yang nulis yang mengatakan nikah menakutkan, saya yakin dia introvert orangnya. Ya, nggak mau gaul pasti itu, dan gaul mah asal lebar tuh nikah teh gitu, kesempatan cek bahasa ceng imanon lebih baik anu gantungan kunci ya. Nyapa pernah tata. Ya seperti itu daripada tergantung tidak berguna lah gitunya. Seperti itu. Jadi apa namanya hikmah. Pertama siapa yang nulisnya? Kenapa nulis gini? Mungkin semua mungkin. Kemudian kenapa? Ada apa dengan ceritanya? Kenapa itu menakutkan? Oh, takutlah istri udah masak sementara suami tidak memberi nafkah. Terus kita lihat dari sisi lain, kalau suami tidak memberi nafkah istri masak, kan istri udah dapat pahala besar dan tidak mungkin Allah tidak memberi rezeki kan. Terus diterjemahkan dari sisi hikmah. Saya yakin setiap yang kita lihat di media sosial yang tanpa keterangan itu, kita yang membuat hikmahnya. Itu manfaatnya besar sekali. Berarti memang kemampuan laki-laki atau siapapun itu ya, orang teh harus punya kemampuan untuk mendapatkan hikmah, manfaat. Betul. Jadi selalu apapun momennya cari positifnya teh apa. Betul. Dan itu teh nggak akan mungkin muncul kalau wawasan referensi itu terbatas. Nah, baru itu masuk ke sini. Ini penutup kita. Okay. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan aku tambahkan nikmatku padamu. Gula, gunanya apa? Untuk ABCD 10 guna manfaat gula. Bagi seorang yang bersyukur, gula ini memiliki manfaat 1000. Bagi yang sangat bersyukur, dia sangat kreatif, begitu terbuka sehingga manfaat gula itu ada 900.000. Lebih banyak bisa. Kemudian dia akan memanfaatkan gula dengan keragaman manfaatnya itu. Kira-kira dia mana yang lebih beruntung? Yang memahami gula hanya 4 fungsinya dengan yang memahami gula dengan 10.000 fungsi. 10.000. Yang 10.000 jelas dia lebih beruntung. Wajar nggak kalau Allah menyatakan barang siapa bersyukur dia akan tambahkan nikmatnya, karena orang yang mampu memanfaatkan itu seluas-luasnya jauh lebih bahagia ya dibandingkan dengan yang terbatas tadi. Seperti itu. Berarti itu mah sunatullahnya Ustaznya. Sunatullah. Siapapun itu bukan muslim pun akan dapat manfaatnya. Semua akan dapat manfaatnya, bedanya syahadat. Ya kan? Benar. Kunci passwordnya tuh kontraknya syahadat, kontraknya. Kalau pakai syahadat ke surga, kalau tidak pakai syahadat di dunia aja dapatnya. Kan gitu. Nah, sekarang gini, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah luar biasa Maha Kuasa. Apapun kun fayakun. Kira-kira mungkin gak sih Allah menciptakan satu hal, benda atau apapun diberikan pada kita manfaatnya kecil sekali? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya pasti manfaatnya besar. Bahkan sampai babi, Ustaz. Saya mikirnya, aduh babi apa manfaatnya? Ternyata ada. Apa itu? Manfaat babi itu untuk kita taat kepada Allah. Ya kan kata Allah. Saya alhamdulillah setiap ketemu babi jebi. Mana ngejebi soalnya mana itu bisa ngebalas. Ya irungna dihareup. Itu jadi sepakat.
Semuanya bermanfaat dan semua manfaat itu bagi orang bersyukur dan terikat kontrak syahadat, dia akan kembalikan manfaat itu dengan memuji Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini ya Allah. Maha suci Engkau. Karena memang kita mampu menemukan jutaan manfaat dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan basicnya itu adalah ikro-nya saja. Ikro, ya kalau nggak ikro mah bagaimana kita bisa bersyukur atau? Tapi Kira-kira bisa bersyukur nggak kita makan duren, gara-gara makan duren mah jadi sembuh? Oh gara-gara duren bersyukur tuh? Bersyukur. Ya mas, ini mah susah sembuh gara-gara duren, alhamdulillah sembuh. Misalnya meskipun nggak tahu. Gara-gara bahagianya, Ustaz. Bahagia. Iya, kan gerte stres. Nah, gerte stres. Pas makan durian happy. Nah itu, oh, alhamdulillah jadi sembuh gitu kan, bahagia kita. Bahagia. Terus kita tahu juga fungsi biji duren. Biji duren ternyata biji duren itu bisa menyebabkan perang dunia. Boleh dong, Netanyahu pasti nyerang ke orang, gitu kan? Gitu. Jadi luar biasa itu. Kita akan bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan aku untuk bisa menikmati semua anugerah-Mu yang luar biasa ini. Rumahku tidak cukup untuk menerjemahkan semua anugerah-Mu. Kertas di muka bumi ini tidak cukup untuk menerjemahkan semua anugerah-Mu sekecil apapun. Suatu saat saya harus tusuk jarum. Disuntik? Ditusuk jarum. Aku pungtur. Aku bukan kamu. Kamu pungtur. Oke, pas saya terus ini kan di paha teh gagarok terus kan garuk-garuk terus reungitnya kadieu. Saya garuk lagi. Udah. Saya kan ada masalah dengan badan. Terus saya kata si juru tusuknya, si terapisnya, ini nih, cukup ini aja cenah. Pas di tempat yang biasa digigit nyamuk. Belum. Rupanya nyamuk kasih tahu, "Hei Dudi, tekan kau sebelah situ. Kau ada masalah itu." Cek reungit utusan Allah. Ya, nyamuk utusan Allah untuk saya memijat-mijat daerah akupressure itu, ya, daerah totok itu, titik-titik itu. Akhirnya udah saya garuk. Seandainya tidak saya garuk mungkin ini akan semakin berat. Setelah itu saya pergi ke ke ahli akupunktur, saya ditusuk itu. Sembuh. Berarti kemampuan sensitivitas untuk menerjemahkan bahwa Allah teh lagi berkomunikasi nih. Betul. Itu penting juga nya. Ya seperti saya tempo hari saya lagi naik mobil nyetir. Tarik pisan ada yang nyebrang pelan. Eta ngerep. Mun pakai sound system sigana sa Bandung kadang itu. Sound system band dia. Terus buar langsung ada tulisan. Dengarkanlah. Ya tulisan dengan eta mah. Itu. Ini mah jamaah TikTok ya. Oh TikTok ya. Nah udah gitu saya langsung bersyukurnya itu. Di tengah gelapnya subuh ini ya Allah, Engkau beritahu saya untuk berhati-hati dengan Engkau utus orang yang nyebrang itu, yang membuat saya terkejut. Nuhun ya Allah, Engkau masih melihat aku yang begini kecil untuk Kau selamatkan dengan berita itu kan. Coba kalau Allah memberitahunya dengan berbisik langsung, tanpa melalui apa-apa, rewas meureun. Hati-hati. Wah, subuh dong. Ngagubrak saya langsung. Dan sepertinya itu juga perlu latihan ya Ustaznya. Dalam misalkan orang-orang kayak sama juga gitu, maneh gitu kan keluar gitu. Ari mah gitu. Karena tidak terlatih mungkin ya. Langsung ngeluarin blogger ya. Go blogger. Ya, benar. Seperti itu. Ya, mungkin ada latihan. Latihan itu dari mana? Dari banyak kejadian. Dari banyak kejadian akhirnya kita selalu bersyukur. Nuhun ya Allah. Bahkan hilang uang pun disyukuri. Ternyata setelah itu ada orang yang paling pamalesan di dunia, dia minta uang sama saya. Kakara leungit, enak meureun ngajawabna. Artinya dia tidak jadi kebiasaan untuk meminjamkan. Seperti itu. Ada hal-hal menguntungkan. Dan kita harus lihat bahwa mukmin yang baik, idza sakata fakaro, apabila dia diam dia berpikir. Wa idza nataqa dzakaro, apabila dia berbicara, ngobrol dia saling mengingatkan. Wa idza nadhara itabaro, apabila dia melihat mendengar sesuatu dijadikan iktibar, jadikan pelajaran. Itu mukmin yang baik. Mangga closing. Nah, gitu teman-teman. Jadi pernikahan itu tidak menakutkan sebetulnya. Mungkin itu mah hanya trauma-trauma beberapa orang yang diglorifikasi.
Padahal mah tidak. Dan ini sebetulnya jadi ladang syiar teman-teman yang memang lebih paham untuk cara menghadapinya. Sok atuh ikutan FYP juga gitu ya. Jangan biarkan Ada FYP tenang. FYP teh for your page. Oh. Jadi kalau di TikTok mah konten yang muncul itu bukan konten yang kita follow gitu, konten yang menurut TikTok itu kita sukai. Nah artinya kalau misalnya banyak yang FYP itu yang lagi ngetrend di kawasan tertentu lah. Di jalan ini yang ngetop gitu ya. Ya di kawasan komunitas tertentu ini betul, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman terekspos konten yang Mary is scary, nah teman-teman sok bikin bantahannya gitu. Karena ada ngelawan pukulan dengan pukulan lagi. Iya. Nah, bikin lagi konten lagi ya. Iya konten sama konten lagi Betul, gitu. betul. Jangan pakai wah komentar pas saya dina komentar ya. Iya gitu. Begitu. Nah itu ada peluangnya. Nah mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah, terima kasih Abah Dwi. Alhamdulillah. Halo aja. Aduh, halo atuh. Oh nya. Halo. Tiga teletabis ya. Nya po. Kan teletabis, Tinky Winky, Dipsy, Lala, Asep. Ada kiki jamaah TikTok ya maksud. Bener. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan istighfar dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.